Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami anggota kelompok 2 Pendidikan Agama Islam akan mencoba menampilkan materi hakikat manusia menurut Islam yang beranggotakan 1. Akmal Farhan, yang kedua Mujibur Rahman, yang ketiga Revi Awali Zuhri, yang keempat Raflesia Kusuma Mawarni, dan yang kelima Riko Adi Prayogi. Ya, silahkan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk unik yang dinamis sesuai dengan kodratnya. Sebagai makhluk yang dianggap paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Disebut unik karena manusia memiliki perpaduan antara akal, hati, dan nafsu. Ketiga komponen inilah yang menyebut bahwa manusia merupakan makhluk yang paling unik. Manusia juga memiliki kategori sebagai makhluk sosial. Dalam teori politik Al-Farabi mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia hanya bisa mencapai sebuah kesenangan, kebahagiaan dalam hidupnya ketika mereka mampu bermasyarakat dan bersosial dengan orang yang banyak. Artinya, dalam kehidupannya, manusia memerlukan orang lain. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk biologis, makhluk yang mempunyai sebuah kebutuhan untuk melakukan perkembangbiakan dalam interaksi kehidupannya. Membutuhkan pergaulan dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, setelah diciptakan manusia akan menjalankan serangkaian perannya memakmurkan bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya manusia diciptakan oleh Allah yang mempunyai peranan sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk memakmurkan bumi dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan memanfaatkan sumber daya alam, tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Hakikat manusia menurut Islam, manusia yaitu sebuah wujud yang diciptakan dalam penciptaan manusia. Hal ini juga diterangkan dalam sebuah Al-Quran, yaitu manusia berasal dari saripati tanah yang berkembang dalam sebuah proses yang lama sehingga menjadi janin dan keluarlah manusia ke alam dunia. Di mana setelah manusia lahir, manusia mempunyai potensi yang berkaitan erat dengan fitrah manusia. Fitrah sendiri adalah potensi manusia yang dapat diperlukan untuk hidup di dunia. Yang selanjutnya, definisi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Tufail, manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek materi dan imateri. Aspek materi bersifat jasmaniah yang mengalami kepunahan atau kerusakan atau fana. Aspek imaterial atau jiwa merupakan hakikat manusia yang mempunyai tabiat abadi dan kekal sehingga tiada dihinggapi oleh sifat-sifat jasmani sedikitpun. Jadi menurut Ibnu Tufail sendiri, manusia memiliki dua aspek, yaitu imateri yang berarti jasmaniah dan imaterial yang berarti jiwa yang mempunyai tabiat abadi dan kekal. Yang kedua, menurut Ibnu Sina, manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh
Aristoteles, Plato, Ibnu Maskuwai yang menerangkan bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Yang ketiga, Syed Hussein Nasr, manusia adalah makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena manusia memiliki akal, pikiran, perbuatan, dan yang lain, tidak seperti makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Yang keempat, menurut Charles Darwin, manusia menjadi bentuk akhir dari evolusi biologi dan binatang bersel satu sebagai titik awal evolusi. Ya, teori ini menjelaskan bahwa hasil evolusi dari manusia berasal dari hasil evolusi dari binatang yang bersel satu hingga berevolusi sebagai manusia. Yang selanjutnya, Aristoteles, manusia adalah hewan yang berakal sehat, memiliki kemampuan mengeluarkan pendapatnya, dan berbicara berdasarkan akal pikiran. Ya, manusia sebagai makhluk yang berakal sehat, yang bisa mengeluarkan pendapat karena manusia dibekali akal, berpikir, sehingga dapat memunculkan sebuah pendapat. Yang keenam, Thomas Hobbes, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Yang selanjutnya, menurut Hasan Langgulung, manusia menempati kedudukan istimewa di dunia. Dia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Hal ini selaras dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dalam firman Allah, yang menjadi pemimpin atau khalifah yaitu adalah manusia. Ya, yang menurut Hasan Langgulung ini selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia sebagai memiliki kedudukan yang istimewa di dunia. Dia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah Adi Negoro. Manusia adalah alam kecil yang menjadi bagian dari alam besar di atas bumi. Sebagian dari makhluk memiliki nyawa, sebagian dari bangsa antropomorfen, hewan menyusui, yang mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam yang berada di luar dan di dalam dirinya. Jadi manusia adalah makhluk paling kecil atau makhluk kecil atau alam kecil yang ada dan menjadi bagian dari alam semesta ini yang besar, yang memiliki ciri-ciri, memiliki nyawa, sebagian dari bangsa antropomorfen, hewan menyusui, yang mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam, yang berada di luar dan di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir, Al-Syaibani mengelompokkan manusia menjadi 8 definisi. Di antaranya, manusia menjadi makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini karena manusia memiliki beberapa unsur atau komponen yang menjadi pelengkap bahwa manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian, manusia sebagai makhluk sosial yang dapat berbahasa. Hal ini sesuai dengan kebanyakan ahli yang berpendapat seperti Al-Farabi yang berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang dapat berbahasa. Selanjutnya, manusia mempunyai 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Kemudian, insan dengan watak dan perubahan pertumbuhannya adalah hasil pencapaian 2 faktor, yaitu faktor warisan atau pemberian dan lingkungan. Kemudian, manusia mempunyai motivasi, kecenderungan, dan kebutuhan permulaan dari
pewarisan maupun dari proses sosialisasi. Yang terakhir, manusia memiliki perbedaan sifat antar individu. Ya, jadi manusia memiliki perbedaan dari manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu memiliki perbedaan. B. Konsepsi manusia. Konsepsi manusia memiliki 3 teori mendasar, yaitu yang pertama, teori evolusi. Menurut J.B. Lamarck, seorang sarjana Perancis, mengemukakan bahwa kehidupan berkembang dari tumbuh-tumbuhan, berkembang menuju binatang, dan berubah dari binatang menuju manusia. Yang kedua, teori revolusi. Teori perubahan yang amat cepat, bahkan mungkin dari tidak ada menjadi ada. Teori ini merupakan kata lain untuk menanamkan pandangan pencipta dan kuasa Tuhan atas makhluknya. Yang ketiga, teori evolusi terbatas, menggabungkan pemikiran ahli yang berlandaskan alasan dan pembuktian dari sarjana pengikut teori evolusi, seperti pengakuan Franz Dahler bahwa tumbuhan, binatang, dan manusia selama ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang tidak sedikit. Kemudian yang C, filsafat tentang manusia. Dalam pandangan Paulo Freire, manusia merupakan makhluk tidak sempurna yang memiliki panggilan ontologis dan historis agar menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Freire menyebutkan dengan ontological vacation, yaitu manusia yang mempunyai panggilan alamiah dalam diri manusia untuk merealisasikan potensinya sebagai manusia secara penuh. Selain itu, manusia yang berkesadaran kritis memiliki kemampuan untuk tidak terjebak pada false consciousness, yaitu anggapan bahwa realitas adalah sesuatu yang ideal, normal, dan tidak bisa dirubah. Dalam kajian filsafat, kita akan mendapatkan landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, sosiologi, dan antropologi. Landasan tersebut dapat menjadi analisa dalam memahami konsep manusia. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Dalam pandangan Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau sesuatu keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, landasan epistemologis. Cabang filsafat yang mengurai asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti nilai, manfaat, dan logos artinya pemikiran, ilmu, dan teori. Kemudian yang keempat adalah landasan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola hubungan manusia dalam kelompok dan struktur sosial manusia. Yang kelima, landasan antropologis. Akar kata antropologis berasal dari anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu yang D adalah potensi manusia. Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini memiliki fitrah atau potensi. Fitrah di sini dimaknai segenap potensi yang melekat pada diri manusia, misalnya potensi baik dan buruk, positif dan negatif, termasuk potensi untuk mengembangkan bakat dan minat, skill, talenta, dan kebiasaan. Akal dipahami sebagai tumpuan dalam menentukan sebuah baik buruk dan benar salah. Sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Abdul Aziz, memandang tentang akal memiliki 4 pemahaman dasar, yaitu 1. Maaf, ini terjadi kesalahan urutan nomornya ya. Yang pertama yaitu sebutan untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Dan yang kedua, ilmu yang lahir saat telah mencapai usia akil baligh, sehingga dapat mengetahui perbuatan yang baik untuk diamalkan dan perbuatan yang buruk untuk ditinggalkan.
Jadi manusia itu dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua, yaitu ilmu yang didapat dari pengalaman, sehingga dikatakan siapa yang banyak pengalaman, maka dia orang yang berakal. Maksudnya, orang yang banyak pengalaman itu merupakan orang yang mempunyai ilmu lebih pula, karena dia telah mencoba pengalaman-pengalaman baru yang dia pernah alami. Yang keempat, yaitu kekuatan yang dapat menghentikan dorongan naluriah untuk menerawang lebih jauh ke angkasa, mengekang dan mendudukan syahwat yang selalu meninggikan nikmatnya. Jadi dengan akal ini manusia diharapkan dapat menahan rasa syahwat, rasa hanya ingin menginginkan nikmatnya. Dan selanjutnya yaitu nafsu. Nafsu berarti jiwa. Nafs yang artinya jiwa disebut dengan hawa nafsu, yaitu suatu kekuatan yang mengaktifkan manusia untuk menggapai keinginannya. Nafsu yang mengarah kepada kebaikan dinamakan dengan nafsu mutmainnah, sedangkan nafsu yang mengarah kepada keburukan yaitu nafsu lawamah. Menurut Ibnu Sina, jiwa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jiwa tumbuhan atau nabatiah. Tumbuhan nabatiah ini juga dibagi menjadi 3. Jadi klarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu haziah makan atau mumiyah tumbuh, terus muwallidah memproduksi. Daya jiwa nabatiah ini menjadi jiwa terendah dibandingkan 2 jiwa yang lainnya. Terus yang kedua, jiwa binatang atau hayawaniyah. Daya ini terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Daya jiwa hawaniyah muhrikah atau menggerakkan sesuai dengan tuntunan daya keinginan. Yang kedua, daya jiwa hayawaniyah murdrikah, menanggap, yaitu jiwa menangkap dari penginderaan terhadap rangsang yang muncul dari alam diri sendiri dan dari luar. Yang ketiga, jiwa manusia yaitu insaniyah memiliki 2 daya, yaitu daya praktis al-alamiyah, hubungannya dengan jasad dan disebut dengan al-alaq al-amali, inteligensia praktis, yaitu daya jiwa insani yang mempunyai kekuasaan atas badan manusia. Selanjutnya, ini yang ketiga. Tadi yang pertama akal dan yang kedua nafsu. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu qalb. Qalb atau hati adalah sentral dari jasmani manusia yang menjadi pusat aktivitas manusia, yang memiliki peran sebagai pusat kebaikan dan kejahatan, meski sejatinya hati akan cenderung menuju kepada kebaikan. Hati merupakan segumpal daging yang terdapat dalam tubuh manusia. Hati merupakan sumber perbuatan dari diri kita. Jadi semuanya tersumber dari hati. Hati seringnya itu memerintahkan kita untuk kebaikan, akan tetapi terkadang hati kalah oleh nafsu, oleh akal kita yang ingin menikmati sesuatu yang belum pada waktunya, yaitu melanggar peraturan-peraturan Allah. Yang keempat yaitu jasmani. Manusia memiliki unsur jasmania, yaitu bagian yang melekat secara fisik pada anggota tubuh. Yang kelima yaitu rohani. Rohani atau roh adalah nyawa atau sumber hidup. Roh adalah suatu pemberian atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Tugas manusia untuk memelihara dan mengembarakan roh melalui pendidikan rohaniah.
Terkait dengan kebutuhan rohani, manusia memerlukan asupan rohani untuk mendatangkan ketenangan jiwa. Asupan rohani berupa pengalaman spiritual yang memberikan hikmah atas perilaku yang dilakukan. Karena sejatinya rohani, manusia membutuhkan suatu kondisi yang tentram dan damai. 2. Konsep manusia dalam Islam. Konsepsi manusia dalam Islam memiliki beberapa penyebutan, yaitu Al-Nas, Al-Insan, Bani Adam, Al-Basyar, dan Al-Abd. Yang A yaitu Al-Nas. Sebagai makhluk sosial, secara pribadi manusia berkelompok untuk membentuk kesatuan sebagai makhluk sosial. Yang B, Al-Insan. Kata Al-Insan memiliki 3 akar kata, yaitu Anasa, Nasiyah, dan Al-Uns. Kata Anasa berarti melihat, mengetahui, dan minta izin. Kata Nasiyah berarti lupa, dan kata Al-Uns mempunyai arti jinak. Kemudian yang C, Bani Adam. Dari kata Ibn yang berarti anak, manusia mendapat sebutan Bani Adam karena permulaan manusia berawal dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yang D, Al-Basyar. Basyar adalah manusia memiliki bentuk lahiriah yang sama, mempunyai anggota tubuh, makan, minum, berusia muda, tua, dan meninggal dunia. Manusia hidup dalam ruang dan waktu yang terikat oleh aturan main hukum alam yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Abd, artinya hamba, abdi atau budak, dan dalam terminologi Jawa disebut kawula. Manusia hidup di dunia sebagai hamba Allah yang patuh dan tunduk sebagai hubungan antara yang maha dengan seorang abdi. 3. Proses penciptaan manusia. Penjelasan Al-Quran tentang proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis yaitu yang A, prenatal atau sebelum lahir. Permulaan penciptaan manusia berawal dari pembuahan, pertemuan sel telur dengan sperma di dalam rahim yang dilanjutkan dengan pembentukan kelengkapan fisik pada janin. Yang B, postnatal atau sesudah lahir. Tahap perkembangan dari bayi remaja sampai dewasa dan usia lanjut atau tua. Merujuk pada hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam perkembangan proses penciptaan manusia dibagi dalam beberapa fase, yaitu fase pertama yaitu 40 hari pertama masih dalam bentuk gumpalan cair atau air mani yang diberi istilah nutfah yang dihitung dari proses pertama bertemunya sel sperma dan sel telur. Kata nutfah atau yang disebut dengan air mani, makna kata nutfah dalam bahasa Arab berarti tetes yang dapat membasahi. Kemudian fase kedua, 40 hari kemudian yang sudah berbentuk gumpalan darah yang bernama alaqah. Alaqah diambil dari kata alaka yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung dan berdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Kemudian fase yang ketiga, 40 hari kemudian telah berbentuk gumpalan daging yang bernama mudhah. Pada usia 120 hari ditiupkanlah ruh ke dalam janin, yaitu ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai sigot dalam ilmu biologi. Ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhir menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, sigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu dan pertumbuhannya. Yang B, tipologi manusia menurut Islam.
Tipologi manusia menurut Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, orang mukmin. Mukmin berarti golongan orang yang beriman, yaitu orang yang menerima dan meyakini sepenuh hati tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir atau kufur adalah orang yang ingkar dan tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam dan kebenaran, namun sejatinya ia menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Selanjutnya yang C, yaitu tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan sebagai hamba yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai hamba, dia bertanggung jawab melayani Tuhannya untuk mempersembahkan amal perbuatan terbaiknya. Melayani Tuhan yang dimaksud dalam pandangan manusia adalah manusia membutuhkan Tuhan, sehingga manusia memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk ibadah, mengagungkan nama kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia menempati posisi makhluk yang paling sempurna dan istimewa di jagat raya ini. Dia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin, pengelola, pemakmur, pengembang. Manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin untuk mengelola alam semesta. Yang D, tujuan hidup manusia. Hidup manusia dideskripsikan sebagai perjalanan untuk melewati dunia yang sangat sebentar. Perjalanan yang sebentar ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Hidup manusia diorientasikan dengan beberapa bagian tujuan, di antaranya yang pertama yaitu dimensi untuk menyembah. Tujuan hidup manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi hidup manusia dipusatkan hanya untuk menyembah kepadanya. Yang kedua, dimensi ibadah. Tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-wajib al-wujud. Terbukti alam semesta bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Planet bergerak mengitari tata surya dengan arus berlawanan jarum jam, layaknya tawaf pada ibadah haji. Binatang dan pohon serta benda-benda materi lainnya mengandung substansi sebagai cerminan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu berzikir kepadanya dengan cara mereka masing-masing. Yang ketiga, dimensi pasrah. Dimensi yang ketiga adalah pasrah, atau dalam agama Islam disebut tawakal. Setelah manusia berusaha, sudah menjadi kewajiban manusia untuk bertawakal kepada Allah. Memasrahkan kepada Allah segala urusan yang telah dilakukan dengan berbagai macam daya untuk mencapai tujuan tertentu. Kepasrahan ini datang bukan karena tanpa sebab. Tawakal itu dilakukan setelah manusia berusaha maksimal sesuai dengan kemampuannya. Akhir dari perjalanan manusia di dunia adalah menjadi manusia sempurna lahir dan batin. Pencapaian manusia yang sempurna tentu melalui tahapan penetapan pendidikan Islam. Manusia yang baik dalam konsep Islam itu disebut sebagai al-insan al-kalim atau manusia paripurna. Selain penyebutan insan kamil, padanan yang digunakan adalah insan kafah, yaitu manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia karena memiliki keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Insan kamil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, manusia yang hidupnya seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian, yaitu yang pertama, dimensi esoterik vertikal, yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimensi eksoterik dialektikal horizontal, membawa misi untuk keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya.
Yang B, manusia yang seimbang dalam kualitas berpikir, bersikir, dan amalnya. Demikian penyampaian materi melalui video ini dari kelompok 2, yaitu penyampaian materi hakikat manusia menurut Islam. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Al-insanu makhluk khata wa nisyan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.